Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi kelas 11 MIPA 3. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Kavita Delvitra Sudirman, dan teman saya, Rima Aidonda Dewi. Teman saya juga, Hasna Puspita Nurjian, dan yang terakhir ada Nabila Fitriana. Nah, di sini kami akan membahas tentang masalah ekonomi dan juga bagaimana cara menghadapinya atau solusinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Ismaya selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi tolong disimak baik-baik dan thank you telah menyimak. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan. Secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai peraturan rumah tangga. Pengertian sistem perekonomian Indonesia. Menurut rujukan dari Bappenas, sistem ekonomi Indonesia walaupun dengan perumusan yang agak beragam telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 3. Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD 45 sebelum diamandemen maupun di UUD 45 setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945 setelah diamandemen ditambah ayat 4 yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, peradilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia bukan tanpa masalah, kerap kali permasalahan di bidang ini menjadi perbincangan. Permasalahan ekonomi Indonesia antara lain ialah kemiskinan, daya produksi, distribusi, daya beli, daya saing investasi negeri, kualitas sumber daya alam, resesi, persaingan bisnis, ketertarikan ekspor-impor, kemampuan pajak yang sangat rendah, dan krisis nilai tukar uang. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua menurut sumber permasalahannya, yaitu eksternal dan internal. Eksternal ialah masalah ekonomi dari pihak luar negara, meliputi negara lain maupun organisasi internasional. Sedangkan masalah ekonomi internal adalah masalah ekonomi yang bersumber dari masyarakat kita sendiri atau pihak negara. Jadi sampai sini kan udah tahu nih tentang masalah eksternal ekonomi suatu negara dan juga masalah internal ekonomi suatu negara. Nah, jadi di sini kita membahas tentang masalah ekonomi internal dulu. Nah, kalau di Indonesia masalah internal ekonominya itu bisa berupa banyak hal, tapi di sini saya mau mengambil satu contoh aja. Jadi di Indonesia itu sendiri suka ada kecurangan dari pihak distributor. Jadi misalnya padi nih, padi kan udah panen banyak. Nah pihak distributor tuh ngambil, tapi nggak langsung diedarkan ke masyarakat, nggak langsung diedarkan ke penjual-penjual, tapi mereka timbun dulu dan menjadikan barang-barang itu langka. Nah barang yang langka itu akan naik harganya dan akan membuat para konsumen menjerit, jadi susah membeli barang tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi eksternal. Nah, untuk membahas permasalahan ekonomi eksternal nih, saya pribadi mengambil dari bidang ekspor. Jadi di Indonesia tuh suka ekspor olive oil atau minyak sawit ke negara-negara Eropa karena memang kebanyakan yang minat olive oil itu negara Eropa. Nah, ada suatu kasus di mana Indonesia telah memproduksi banyak olive oil untuk didistribusikan ke Eropa atau diekspor ke Eropa. Namun secara pihak Eropa menolak untuk menerima. Nah, otomatis olive oil di pihak Indonesia itu menumpuk. Nah, pemerintah menurunkan harga olive oil. Nah, kecerdikan dari pihak Eropa tersebut adalah
mereka membeli olive oil itu di saat harganya sudah miring atau sudah turun drastis. Nah, jadi itu bisa kita masukkan ke dalam permasalahan ekonomi eksternal dikarenakan itu merugikan pihak eksportir dari kita dan juga ngebuat eksportir Indonesia itu menyesali kejadian tersebut seperti itu. Untuk permasalahan ekonomi eksternal sendiri, saya punya kasus kedua. Nah, kasus kedua ini selain dari pihak negara ataupun organisasi internasional, sebenarnya permasalahan ekonomi eksternal ini juga bisa dipengaruhi dari keadaan dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini telah terjadi pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini bisa kita masukkan ke dalam permasalahan ekonomi eksternal dikarenakan pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh di ekonomi Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga, di negara-negara luar juga, tapi di Indonesia juga cukup berpengaruh. Kenapa sih COVID-19 ini bisa berpengaruh ke ekonomi? Jadi karena COVID-19 ini kan virus yang menular. Jadi pemerintah mempunyai solusi untuk berdiam diri di rumah aja, atau yang kita sebut dengan PSBB maupun PPKM. Nah, tapi permasalahannya adalah mobilitas masyarakat menjadi rendah nih, mobilitas masyarakat dalam kemana-mana jadi rendah. Nah, itu berpengaruh ke pedagang-pedagang kecil. Jadi perputaran uang di Indonesia itu sangat kurang. Jadi bisa dibilang pandemi COVID ini sangat berpengaruh dalam permasalahan ekonomi di Indonesia. Jadi kita tuh udah ngebahas nih masalah ekonomi, jadi kita mau ngasih solusi. Nah, untuk masalah ekonomi internal yang tadi distribusi ada oknum dalam pendistribusian, itu sebenarnya kita harus ngebuat regulasi yang sangat ketat dan juga hukuman sanksi yang sangat ketat terhadap distributor nakal yang suka nimbun hasil-hasil panen dari petani seperti itu. Nah, untuk permasalahan ekonomi eksternal yang pertama itu tadi saya membahas tentang ekspor olive oil. Nah, jadi Indonesia itu udah menemukan solusi lah. Jadi kita tuh ngebuat biodiesel. Biodiesel itu bensin tapi antara 20% atau 30% itu dari minyak sawit. Nah, itu tuh bisa ngebuat minyak sawit di Indonesia itu berguna seperti itu. Nah, yang eksternal yang kedua, yang pandemi COVID-19 itu, jadi kita juga udah punya solusinya itu ya benar vaksinasi. Tapi untuk saat ini belum menemukan solusi yang benar-benar manjur dikarenakan memang COVID-19 itu bukan hanya permasalahan ekonomi tapi juga permasalahan kesehatan, juga permasalahan di dunia. Nah, jadi kita udah ngebahas nih tentang masalah ekonomi, tentang solusinya juga kita udah ngebahas. Nah, jadi kita udah di penghujung video nih. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Jadi semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dan juga mendapat nilai yang bagus. Amin. Jadi sekian dari kami. Sampai jumpa.